Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Masih bersama Trimono Group. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua baik-baik saja ya. Saat ini kita sedang berada di tempat yang paling familiar di Yogyakarta. Terkadang tempat ini sering disebut-sebut sebagai ikon kota Yogyakarta. Karena memang kalau kita berbicara soal Jogja, pasti kita langsung terbayang dengan suasana di tempat ini. Nah, di video kali ini kita akan menampilkan dan juga membahas sedikit tentang Jalan Malioboro yang sangat familiar itu. Oke, kita langsung saja. Inilah dia Jalan Malioboro. Jalan yang sangat terkenal di kota Yogyakarta. Jalan ini terbentang dari selatan ke utara, tepatnya dari perempatan kantor pos sampai di dekat stasiun Tugu Yogyakarta. Awalnya, Jalan Malioboro ditata sebagai salah satu sumbu imajiner yang menghubungkan antara Keraton Yogyakarta di selatan dan Tugu Yogyakarta yang berada di utara. Jalan Malioboro ini sudah mulai ramai pada era kolonial Belanda pada tahun 1790-an. Jalan Malioboro ini mulai ramai karena saat itu Belanda membangun sebuah benteng yang terkenal juga di Yogyakarta, yaitu Benteng Vredeborg. Benteng ini sendiri berada di ujung selatan dari jalan ini. Nanti di akhir video kita akan sampai di sana, di depan benteng tersebut. Nanti kita akan tunjukkan lokasinya. Pada tahun 1822, Belanda juga membangun Dutch Club di tempat ini. Kemudian disusul pembangunan lain di sekitar jalan ini seperti Java Bank dan kantor pos. Setelah itu jalan makin ramai karena waktu itu menjadi pusat perdagangan antara Belanda dan pedagang Tionghoa. Lalu kemudian pada tahun 1887 jalan ini dibagi menjadi dua yang dibatasi oleh tempat pemberhentian kereta api. Jadi yang awalnya dari perempatan kantor pos sampai di Tugu Yogyakarta, kemudian dibagi dua pada tahun 1887. Kemudian dibatasi tempat pemberhentian kereta api. Tempat pemberhentian kereta api itu yang kemudian disebut sebagai di stasiun Tugu yang masih ada sampai sekarang.
Pada awalnya jalan ini bersifat dua arah, namun sekitar tahun 1980-an jalan ini diubah menjadi satu arah dari utara ke selatan, yang dimulai dari stasiun Tugu sampai di depan Pasar Beringharjo. Itu melewati beberapa bangunan penting seperti kompleks Perdana Menteri Belanda Kepatihan saat itu. Jalan ini juga merupakan salah satu saksi bisu perjuangan kemerdekaan Indonesia, yakni pada tahun 1949, di mana terjadi pertarungan sengit antara pejuang Merah Putih melawan Belanda yang ingin menduduki Jogja. Saat itu pasukan Merah Putih berhasil menyerang Jogja dan menduduki Jogja kembali. Nah, peristiwa ini kemudian dikenal dengan peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Untuk saat sekarang ini, jalan ini masih sangat ramai, bahkan semakin ramai tentunya. Apalagi sudah banyak renovasi-renovasi dan jalannya juga semakin luas dan rapi. Di sisi timur dan barat jalan ini banyak bangunan-bangunan tinggi. Bahkan masih ada juga bangunan-bangunan dari zaman Belanda. Di jalan ini juga masih ada alat transportasi khas Jogja, misalnya andong, becak, yang biasa digunakan oleh pengunjung berkeliling di sekitaran jalan ini. Di Jalan Malioboro ini kita masih sangat bisa menikmati kekhasan Jogja. Selain dari latar belakang sejarah jalan ini sendiri, juga di jalan ini kita bisa menemukan banyak pedagang kaki lima yang menjual dagangan atau kerajinan khas Jogja. Ada juga yang menjual makanan-makanan khas Jogja. Jadi sangat recommended untuk menikmati Jogja di tempat ini. Bukan hanya itu, di jalan ini juga terkenal sebagai pusat penjualan kain batik atau pakaian batik, khususnya di Pasar Beringharjo ini. Kalau teman-teman berkunjung ke Pasar Beringharjo ini, nanti teman-teman bisa melihat ada begitu banyak batik yang dijual di sana. Juga ada pakaian-pakaian unik Jogja yang bisa kita beli di tempat ini. Hampir di sepanjang jalan kita bisa menemukan pedagang-pedagang batik dan juga aksesoris-aksesoris. Kemudian di jalan ini juga masih banyak seniman-seniman Jogja yang sering menunjukkan karyanya, seperti melukis, bahkan membuat tato, dan masih banyak lagi keunikan-keunikan Jogja yang bisa kita temui di sepanjang jalan ini. Inilah dia benteng Vredenburg yang kita sebutkan tadi, yang merupakan cikal bakal Jalan Malioboro ini menjadi ramai sampai saat ini. Dan tepat di depan benteng Vredenburg terdapat istana negara yang digunakan ketika Jogja menjadi
ibu kota negara. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Semoga video ini dapat berguna, dapat menghibur teman-teman sekalian. Dan seperti biasa, apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi, mohon diluruskan atau disampaikan di kolom komentar. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Klik teng nang mantap.